Kisruh kursi DPR antar caleg PDIP. Mengapa sengketa ini bukan sekadar konflik internal di partai? Dapat suara terbanyak ternyata nggak menjamin buat bisa duduk di kursi parlemen. Ini terjadi sama Tia Rahmania, ex-kader PDI Perjuangan. Tia adalah seorang dosen yang nyalek lewat PDIP di pemilu 2024 kemarin. Doi dapat suara terbanyak di Dapil Banten 1, tapi malah nggak jadi dilantik. Rekan separtainya di dapil yang sama, Boni Triana, nggak terima sama hasil ini. Ia menuding Tia menggelembungkan suara dengan mengambil suaranya. Merujuk data KPU, Boni caleg nomor urut 1 meraih 36.516 suara. Terpaut 843 suara dari Tia yang meraup 37.359 suara. Boni lalu ngadu ke Mahkamah Partai PDIP. Gugatan Boni diajukan setelah pada 13 Mei 2024 lalu Bawaslu Banten menemukan pelanggaran 8 anggota PPK. Mereka melanggar prosedur saat rekapitulasi suara di tingkat kecamatan hingga kabupaten. Mahkamah Partai lalu menyidangkan perkara ini dan memutuskan Tia terbukti melakukan penggelembungan suara. Pada 3 September 2024, Tia dipecat sebagai kader PDIP. Lalu Boni Triana ditunjuk PDIP sebagai caleg terpilih menggantikan Tia. Tia nggak tinggal diam, ia menggugat ke PN Jakarta Pusat. Lalu pada 20 Februari 2025 pengadilan memutuskan Tia menang. Petitum pengadilan bilang kalau Tia nggak terbukti menggelembungkan suara. Dalam petitum, Tia adalah pemilik sah 37.359 suara di dapil Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Menanggapi putusan PN Jakarta Pusat, PDIP mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Jubir PDIP Guntur Romli bilang putusan pengadilan itu belum inkrah. Guntur menilai polemik ini seharusnya diselesaikan di internal partai. Namun menurut dosen hukum pemilu dari Universitas Indonesia Titi Anggraini, masalah sengketa terkait penentuan caleg terpilih semestinya tidak diselesaikan lewat mekanisme internal partai, tapi melalui jalur hukum pemilu yang sudah diatur undang-undang. Seharusnya segala hal yang berkaitan dengan masalah hukum pemilu, apalagi yang berdampak pada perolehan kursi atau penentuan siapa caleg terpilih yang berhak menduduki kursi parlemen yang diperoleh oleh partai politik, itu harus konsisten diselesaikan melalui mekanisme hukum pemilu, bukan dibawa ke dalam mekanisme penyelesaian sengketa di internal partai. Jadi arenanya itu kalau dia berkaitan dengan penentuan siapa caleg terpilih yang berhak menduduki kursi di parlemen mewakili partai politik, itu harus diputuskan oleh sistem penegakan hukum pemilu. Penyelesaian masalah hukum pemilu yang sudah tegas diatur di dalam Undang-Undang Pemilu. Tidak boleh dibawa ke arena internal partai. Nah, kalaupun misalnya ada mekanisme partai yang menyatakan bahwa seseorang melanggar kode etik atau anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau melanggar garis partai, itu hanya bisa kalau kemudian dia tidak beririsan dengan masalah hukum pemilu, begitu. Cerita soal caleg dengan suara terbanyak lalu dikesampingkan bukan hal baru. Pada 2019, publik dikejutkan oleh upaya PDIP menjadikan Harun Masiku sebagai caleg terpilih menggantikan Nazarudin Kemas yang meninggal. Padahal secara hitungan suara, posisi itu seharusnya jatuh ke Rizky Aprilia yang suaranya berada di urutan kedua. Tapi partai justru mendorong Harun yang saat itu ada di peringkat ke-6 lewat jalur pergantian antar waktu. Kasus serupa juga terjadi pada Mulan Jamila di pemilu 2019. Waktu itu Mulan bukan peraih suara terbanyak di internal Gerindra. Tapi dua caleg di atasnya, Ervin Lutfi dan Fahrul Roji, justru digugurkan lewat putusan Mahkamah Partai. Alhasil, Mulan naik sebagai caleg terpilih dan KPU mengikuti keputusan partai. Menurut Titi, kasus-kasus ini bukan sekedar sengketa antar caleg. Kasus ini menyoroti dua hal penting dalam demokrasi elektoral. Pertama, soal transparansi di internal partai politik. Kedua, jaminan validitas suara dalam pemilu. Apakah sistem pemilu kita benar-benar melindungi pilihan pemilih atau tunduk pada mekanisme tertutup partai? Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 426 memang disebutkan di sana bahwa penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD itu bisa dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi
atau DPRD kabupaten kota, dan persyaratan itu kan salah satunya kalau dia DPRD atau DPR yaitu anggota partai kan. Karena seseorang hanya bisa menjadi anggota DPR, menjadi caleg terpilih yang dilantik kalau dia adalah anggota partai. Nah, ini yang banyak kemudian digunakan sebagai celah menggugurkan status seseorang sebagai caleg terpilih sebelum dia dilantik dengan memecat caleg tersebut yang merupakan caleg yang memperoleh suara terbanyak dengan berbagai alasan, termasuk salah satunya adalah melakukan pelanggaran kode etik atau melakukan pelanggaran terhadap ADART partai begitu ya. Dan KPU cenderung tidak kemudian memiliki mekanisme untuk mengkaji dan menelusuri lebih lanjut apakah alasan pemberhentian tersebut berkaitan dengan masalah hukum pemilu atau tidak. Nah, jadi itu yang tidak tersedia begitu.